pagi. Selamat pagi. Halo. Siapa nama kamu? Kalau boleh tahu. Nama saya Rani. Oke, Rani, makasih ya udah hadir tepat waktu. Sebelum kita mulai nih ngobrolnya, kamu apa kabar hari ini? Terima kasih ya Kak. Kabar saya alhamdulillah sedikit deg-degan, sedikit nervous banget gini Kak. Oke, terima kasih ya Rani udah jujur. Jadi dengar-dengar nih katanya kamu ini nih kesulitan ya dalam mengendalikan waktu kamu ketika kamu menggunakan media sosial, benar gak sih? Iya bener banget Bu. Awalnya tuh kayaknya cuma lihat sebentar doang. Tapi lama-lama kebablasan bisa sampai pagi, bisa sampai tidurnya sampai kayak mungkin 2-3 jam aja gitu karena keasikan main media sosial. Oh iya, by the way tadi Ibu belum jelasin ya. Jadi kita ini akan melakukan sesi konseling sekitar 4-5 menit ke depan. Jadi di sesi konseling ini kita itu memiliki asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kejujuran, di mana ketiga asas ini saling berkaitan agar kita bisa menemukan solusinya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami. Seperti itu ya Rani. Oke, lanjut. Jadi dari apa yang telah kakak dengar, terima kasih banyak kamu sudah jujur ya. Jadi kamu tuh karena merasa kesulitan mengendalikan waktu ya. Ibu paham itu. Jadi apa yang bisa kamu rasain pas kamu nggak buka media sosial itu? Rasanya tuh kayak aneh gitu, kayak ada yang kurang gitu loh, takut ketinggalan informasi. Atau postingan temen gitu, atau kayak idola-idola yang saya ikutin, seperti itu sih Bu. Jadi kamu punya termasuk fans sesuatu ya? Iya, berat sih enggak, cuma fans aja kayak buat hiburan aja sebenarnya. Ya, itu betul. Jadi itu tuh perasaan yang sangat umum ya Rani. Banyak juga orang yang memang mengalami hal seperti itu dan melakukannya. Tapi bagus banget loh kalau kamu memang udah menyadari hal itu, bahwa kamu tuh kayaknya berlebihan deh dalam menggunakan media sosial ini. Sehingganya kamu menyadari mulai terganggunya aktivitas kamu yang lainnya, seperti itu. Jadi tujuan kita hari ini adalah membantu kamu untuk lebih memahami pola pemikiran kamu dan perilaku yang membuatmu sulit untuk berhenti itu. Lalu kita mencari cara untuk mengaturnya dengan lebih baik lagi. Seperti itu Rani. Setuju sih Bu, saya sebenarnya pengen banget berubah gitu, soalnya nilai saya suka turun. Terus saya tuh kalau ngelakuin aktivitas itu kayak gampang lelah gitu loh Bu, kayak jam 10 udah ngantuk, bahkan jam 8 itu saya udah ngerasa capek, kayak abis lari maraton 80 km, kayak jauh banget gitu. Jadi kamu lebih sering ngerasa lelah ya? Iya, kayak mata tuh kayak berat, kayak panas gitu, kayak ada yang ada yang nyangkut gitu di mata. Oke, sekarang bisa nggak kamu coba ceritain gitu kayak keseharian kamu sehari-hari, terutama pas kamu lagi buka sosial medianya? Biasanya saya setelah pulang kampus itu saya istirahat sebentar, terus niatnya cuma membuka HP sebentar buat hiburan, kayak bilangin penat dulu sebelum mandi dan beres-beres lainnya. Tapi malah lupa dengan hal yang mau kita lakuin tadi, yang tadinya mau mandi, mau makan, mau beresan, jadi lupa, jadi kayak kebablasan. Nah, jadi tadi ya yang kamu sebutin kayak cuma 5 menit aja, itu tuh termasuk otomatis dari pikiran negatif kamu. Kayak pikiran seperti ini tuh pasti sering muncul gitu kan, kayak spontan dan terlihat masuk akal tapi tidak realistis. Bener nggak? Kayak tadinya kamu kayak cuma buka doang lah 5 menit, tapi kenyataannya bisa berjam-jam, betul nggak? Menurut kamu bener nggak sih kalau tadinya kamu pengen main cuma 5 menit tapi kebablasan? Enggak juga sih Bu, nyatanya malah lama banget, nggak sampai 5 menit, sejam kali gitu. Ya kan, bagus, itu artinya kamu tuh udah mulai sadar kan apa yang udah membuat kamu terhambat selama ini. Sekarang coba deh kamu ubah pikiran itu menjadi pikiran rasional kamu. Misalnya ganti kalimat itu dengan, saya boleh istirahat sebentar tapi setelah menyelesaikan tugas belajar dulu, kayak gitu. Gimana menurut kamu? Iya, lebih sih Bu, jadi saya nggak mudah-mudah dan semua kegiatan yang saya lakukan itu bakal terasa
menjadi pikiran yang lebih realistis dan sangat membantu. Seperti itu loh. Tapi kadang saya mikir teman-teman saya tuh juga aktif banget loh Bu di media sosial. Iya. Tapi mereka tetap bisa dapat nilai yang tinggi, dapat IPK yang tinggi. Jadi saya merasa wajar aja kalau saya juga masih saya main lama gitu. Itu tuh termasuk contoh distorsi kognitif ya, yaitu jenis perbandingan sosial. Jika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain tanpa tahu kondisi mereka sepenuhnya, gimana kamu bisa berubah pikiran itu? Coba kamu ubah pikiran itu menjadi kayak setiap orang itu memang punya waktu dan punya caranya tersendiri untuk belajar. Jadi saya juga bisa menemukan cara terbaik nih untuk diri saya. Seperti itu kamu cara mengubah pola pikirannya, seperti itu. Iya Bu, saya sering lupa kalau situasi orang lain tuh gak sama dengan saya, kayak sering melupakan hal itu. Bagus Rani, intinya kamu sudah bisa melihat pikiran kamu sendiri dari sudut pandang yang lebih rasional. Sekarang kita bahas tentang perilakunya nih. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika merasa bosan saat belajar? Biasanya langsung ambil HP, scroll di Instagram atau scroll TikTok, terus gak balik buka buku lagi. Oke, jadi kebiasaan atau perilaku otomatis yang muncul setiap kali kamu lakuin pas bosen ya, sekarang bisa nggak kita ubah perilaku itu dengan strategi yang namanya self-regulation behavior. Contohnya gini, setiap kali saya bosen, saya bakal istirahat 5 menit dengan jalan kecil, minum air atau intinya bukan membuka HP. Bisa nggak kamu alihin ke situ? Gimana menurut kamu? Saya bisa coba sih Bu, kadang saya juga ingin nyoba belajar tanpa gangguan HP, tapi belum bisa, kayak masih kadang-kadang gitu. Oke ya, itu udah bagus sekali untuk minggu ini ya. Kamu mungkin besok-besok atau mulai dari hari ini bisa membuat jadwal untuk mengontrol penggunaan media sosial kamu. Misalnya kamu gunakan media sosial itu maksimal 30 menit after belajar ya. Terus kamu juga bisa gunakan fitur screen time, kan ada ya biasanya di handphone, untuk memantau waktu kamu. Kemudian kamu tulis di catatan harian kamu juga untuk mengingatkan penjadwalan penggunaan media sosial kamu. Seperti itu, Ran. Oke Bu, saya rasa saya coba. Saya juga ingin tahu sejauh mana saya bisa bertahan dan berubah. Hebat. Jadi cognitive behavior terapi ini menekankan bahwa perubahan kecil yang konsisten itu lebih penting daripada kayak kamu langsung melakukan perubahan besar yang cepat tapi ya nggak jadi apa-apa gitu, atau nanti sempat gagal. Yang penting kamu terus mencoba, seperti itu. Iya Bu, saya jadi merasa lebih yakin kalau saya tuh benar-benar bisa berubah. Oke, baik Rani, hari ini sudah belajar banyak hal ya kamu, terutama tentang mengenali pikiran otomatis negatif yang kamu lakukan biasanya sehari-hari ya. Terutama itu kamu harus menggantinya dengan pikiran rasional, kemudian membuat rencana yang lebih nyata gitu untuk mengatur bagaimana perilaku digital kamu. Bagaimana perasaan kamu Rani setelah sesi ini? Saya merasa lebih tenang sih Bu. Ternyata yang bikin saya itu bukan cuma HP-nya, tapi juga sayanya sendiri. Ya, betul sekali ya. Pikiran punya pengaruh besar terhadap perilaku ya. Dan kamu tuh udah berhasil loh mengubah pola pikir kamu yang negatif tuh menjadi lebih positif, dan itu tuh termasuk kemajuan yang sangat besar seperti itu. Apa sih yang ingin kamu pertahankan setelah sesi ini? Saya mau terus latihan baca waktu online dan coba ganti kebiasaan buka HP kalau bosan dengan hal lain, misalnya baca buku atau bantu ibu atau hal yang lebih positif sedikit lah. Good job, itu udah termasuk langkah ya, langkah yang konkret yang sehat yang udah kamu rencanakan. Saya percaya banget kamu bisa ingat setiap kali kamu ingin mengontrol diri. Kemudian kamu berikan penghargaan kecil untuk diri kamu untuk setiap langkah yang udah kamu ambil ya.
seperti istirahat sebentar, mendengarkan musik atau menulis setiap pencapaian kamu. Seperti itu Rani. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya ngerasa hidupku udah dimengerti. Sama Rani, kamu juga udah melakukan langkah yang besar hari ini. Minggu depan kita akan lihat perkembangannya dari catatan regulasi diri digital kamu. Nanti kamu buat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan percaya diri Rani. Siap Bu, terima kasih. Saya akan berusaha